Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Soal MBG ini kita mungkin bisa flashback pada saat pemilu dilakukan. Kemudian Pak Prabowo menjanjikan MBG akan dilakukan. Di titik itu sebetulnya saya pribadi itu tidak pernah menyaksikan niat baik program ini. Hingga kemudian datanglah hari kebijakan itu diluncurkan. Hari ketika pimpinan BGN itu dipilih dari ahli serangga. Datanglah hari ketika pimpinan BGN itu dari polisi dan TNI. Sampai kemudian datanglah hari ketika penunjukan SPPG itu tidak melewati skema pengadaan barang dan jasa yang benar. Datanglah hari ketika kita kemudian tahu SPPG itu dimiliki oleh unsur entitas yang terafiliasi dengan penguasa. Datanglah hari kemudian kita tahu ada ribuan dapur dimiliki oleh polisi, kemudian TNI, ormas keagamaan, termasuk juga mereka yang terafiliasi dengan partai politik. Sampai kemudian datanglah hari ketika Pak Prabowo berpidato bahwa polisi dan TNI dilibatkan dalam pemberian program makan bergizi gratis. What's going on here? Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Saya boleh katakan satu lagi. Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest. Free Meal School program ini adalah program terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik, adalah program terbesar inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia. Hingga kemudian datanglah hari ketika kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami publik ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal. Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian, dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Ini tidak hanya lelah untuk kami masyarakat sipil, pasti juga lelah untuk Bapak Ibu di DPR, pasti juga lelah untuk masyarakat. Saya mungkin hanya akan bilang, secara demokrasi hanya ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. Satu, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan cara prediksi kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi, dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto.
Dan terus terang saya hanya ingin bilang dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini part terakhir yang ingin saya sampaikan juga, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah, terus terang, this is so painful.